Baik. Oleh sebab itu, para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat orang yang dipaksa, paksaannya menjadi uzur dalam kekafiran. Pertama, orang yang memaksa mampu merealisasikan paksaan. Kedua, kemudian orang yang dipaksa tidak bisa mengelak walaupun dengan cara melarikan diri. Kedua, paksaannya itu saat itu juga. Ya, saat itu kalau orang dipaksa ucapkan ucapan ini kafiran maksudnya. Kalau tidak, saya akan suruh kamu nanti sore atau nanti siang. Bukan sekarang, itu belum disebut ikrar. Jadi harus sekarang seperti amal Ibu Yasir. Apa? Disiksa baru diuzur atau sebelum? Udah disiksa belum? Disiksa dulu. Sedang disiksa. Sedang disiksa. Ketiga, paksaannya dengan sesuatu yang tidak kuasa ditanggung oleh seseorang, seperti pemaksaan, ancaman untuk dibunuh, ancaman untuk dipotong anggota badannya, ancaman untuk dibakar. Itu kan orang berat untuk menanggungnya. Kemudian syarat yang berikutnya bahwa tidak muncul dari tindakan ucapan orang yang dipaksa sesuatu yang menunjukkan dia itu ridho dengan perbuatan itu. Bahwa orang dipaksa untuk mengucapkan pujian kepada hukum tauhid, dia malah menambahkan ucapan mencela kalau menyakiti, ditambah memuji tauhid terus mencela menyakiti. Ini bukan orang yang dipaksa. Itu syarat-syaratnya. Kita terapkan pada diri penguasa dan contohnya. Sekarang mereka memenuhi syarat paksaan ini. Siapa yang memaksa mereka untuk memegang jabatan? Sekarang orang dipaksa jadi presiden. Rebutan. Boleh kayak amal Ibnu Yasir atau siklus anak siklus ini. Orang dipaksa dia jadi polisi atau nyolong 150 juta. Awal orang seperti itu dipaksa. Orang dipaksa sama Amerika, emang siapa? Emang orang dipaksa sama Amerika, siapa yang menyuruh daftar jadi apa? Calon itu kan tidak dipaksa. Buktinya kita di sini nggak jadi. Jadi orang dipaksa itu tidak secara akal pun tidak ada yang menyebutkan mereka dipaksa. Apakah orang yang dipaksa bisa datang ke tempat kerjanya di waktu yang tepat, pulang juga di waktunya, isi absen? Orang yang dipaksa dapat gaji? Orang yang dipaksa dapat gaji? Amal itu biasa dapat gaji dari kapten beres? Dapat? Dapat tidak? Apakah orang yang dipaksa itu dapat gaji atau tidak? Orang yang dipaksa, amal Ibnu Yasir punya penjara enggak? Apakah sifat orang yang dipaksa dia bisa menyiksa orang, punya bodyguard, punya penjara? Itu sifat orang yang dipaksa atau bukan? Sekarang penguasa punya penjara, punya bodyguard, ya? Apa itu orang yang dipaksa? Bukan. Jadi apa alasannya itu dipaksa? Orang bisa segalanya. Itu bukan sifat orang yang dipaksa, tapi sifat orang yang apa? Yang zalim. Orang yang lebih cenderung kepada dunia. Jadi syarat-syarat paksaan itu semua tidak ada. Kalau mereka itu tertindas, kalau tidak memperlakukan undang-undang buatan, nanti diserang sama Amerika. Tapi itu bukan apa? Bukan paksaan. Tapi justru itu bentuk ketaatan karena khawatir dunia apa? Lenyap.
khawatir tidak mendapatkan apa? Kesejahteraan dunia, khawatir kehilangan jabatan. Ini bukan alasan di dalam melakukan kekafiran. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 106 surat An-Nahl tentang hukum orang murtad, ayat 107-nya Allah menyebutkan tentang sebab kemurtadannya apa? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan sesungguhnya Allah tidak berikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Jadi sebab kekafiran mereka karena lebih cinta kepada dunia. Jadi tidak ada yang maksa, justru mereka yang ingin duduk di sana supaya dapat kesejahteraan, masa depan terjamin, masa depan cerah, kan itu terjamin di masa tua tidak susah. Itu lebih cenderung kepada dunia, bukan orang yang tertindas. Atau mereka takut sama negara yang besar Amerika, takut juga bukan alasan untuk melakukan kekafiran. Justru rasa takut itu di antara sebab yang menjerumuskan orang ke dalam kemurtadan. Dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah mengkafirkan orang yang loyalitas kepada orang kafir, yang tawali kepada orang kafir. Ayat 52-nya Allah menjelaskan tentang sebab orang jatuh ke dalam sikap loyalitas tawali kepada orang kafir itu. Allah mengatakan ayat 52-nya fa'al ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indi fayasbihu 'ala ma asrafu bi anfusihim nadimin. Engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, bersegera untuk apa? Bersegera loyalitas kepada orang kafir. Seraya mengatakan kami takut tertimpa bencana. Lihat, sebab orang tawari kepada orang kafir apa? Alasannya takut. Di ujung ayat Allah mengatakan apa? Fayusbihu 'ala ma asrafu fi anfusihim nadimin. Terus ayat yang 53-nya Allah menyebutkan amal mereka itu hapus. Boleh apa? Kafir. Terus ayat 54-nya Allah menyebutkan bahwa ketika muncul orang murtad, maka akan muncul orang yang komitmen dengan ajaran. Tadi dia yang tadi namanya may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmata laim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Jadi sudah menjadi sunnatullah, ketika banyak kemurtadan, maka banyak pula orang yang komitmen dengan ajaran Islam. Ketika banyak orang murtad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang komitmen dengan ajaran Islam. Itu jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itu bukan alasan. Jadi orang takut kepada atasannya, kepada pimpinannya, itu bukan alasan. Justru di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap nanti di akhirat berbantah-bantahan antara bawahan dengan atasan. Kalau zaman sekarang antara tokoh negara yang besar yang diikuti, yang ditakuti oleh negara-negara kecil, kelompok-kelompok kecil. Kan sekarang mereka mengatakan ikut saja. Nanti di akhirat mereka akan saling berbantah-bantahan. Allah mengatakan وَقَالَوْا تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ.
Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makru al-laili wan nahar id ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Allah menyebutkan orang-orang kafir di dalam api neraka itu berbantah-bantahan, saling menghujat, saling melaknat. Orang-orang yang sekarang di dunia ikut-ikutan, yang menganggap dirinya tertindas, berkatalah orang-orang yang tertindas kepada orang yang menyombongkan diri, para pemegang kekuasaan, seandainya tidak ada kalian, tentu kami ini menjadi orang yang beriman. Jadi gara-gara kalian, kami menjadi orang kafir. Karena kami taat kepada kalian, karena kalian menakut-nakuti kami menjadi kafir dengan sebab tindakan kalian. Maka berkatalah orang-orang yang diikuti para tokoh, para pimpinan, para pembesar, mengatakan, apakah kami menghalang-halangi kalian dari jalan yang benar setelah kebenaran itu datang kepada kalian? Justru kalian sendiri orang-orang yang bejat. Ya, jawab begitu. Berkata lagi orang yang disesatkan, yang ikut-ikutan, yang menjadi pengikut. Dia mengatakan, justru tipu daya kalian siang dan malam. Kalian memerintahkan kami untuk tinggal kepada Allah. Tipu daya lewat media, kekafiran diumbar-umburkan, banyak dihiasi. Itu kan tipu daya siang dan malam. Orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia. Jangan menyebut orang-orang sistem kafir sebagai keadilan, ajaran Islam sebagai ajaran yang terbelakang. Orang-orang yang komitmen dengan ajaran Allah sebagai para perusak tatanan, para mujahidin sebagai teroris, ya, itu kan sebagai bentuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nanti di akhirat akan berbantah-bantah, tapi di sana tidak ada manfaat. Oleh sebab itu apa? Tadi alasan keterpaksaan, alasan takut itu bukan mundur, karena justru mereka sendiri yang menceburkan diri ke dalam. Jadi orang ketika mengutus para tokoh dan ansarnya dengan alasan mereka itu dipaksa, itu orang yang tidak tahu realita, atau orang yang mukabir, orang yang mengingkari realita yang nyata. Seolah dia hidup di zaman apa? Bukan di zaman, dia tidak tahu realita. Tidak tahu realita. Orang memang jadi penguasa itu dipaksa, digusur, pakai rantai, kan tidak. Justru orang mendaftarkan diri. Ketika nggak jadi gubernur, protes, minta disidangkan, minta digagalkan. Nah, itu orang yang dipaksa. Bukan orang dipaksa, tapi orang yang memaksakan diri. Jadi kalau untuk masuk menjerumuskan dalam api neraka juga orang harus bayar mahal, kan? Harus bayar mahal. Seperti itu. Jadi jangan aneh. Zaman sekarang ini jangan aneh dengan banyaknya orang yang binasa jatuh ke dalam kemusyrikan, kekafiran. Tapi yang aneh itu, kata Ibnu Qayyim, yang aneh itu adalah orang yang bisa selamat. Bagaimana dia bisa selamat? Kalau yang binasa ya wajar, karena realita memang mendukungnya. Realita mendukungnya. Tapi kalau yang selamat, kondisi lingkungan tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung, keluarga tidak mendukung. Makanya aneh kalau ada orang yang bisa komitmen dengan ajaran tauhid itu. Jadi alasan ketertindasan bukan udzur. Alasan mereka itu ditindas, dipaksa, itu bukan alasan. Justru yang menjadikan mereka masuk ke dalamnya bukan ketertindasan, bukan terpaksa, akan tetapi istighfar al-hayat dunia, mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan itu justru sebagai sebab kekafiran pada umumnya manusia. Itu apa? Subhat yang